Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih berkaitan dengan himbauan pemerintah untuk mengerjakan ibadah di rumah. Ada lagi pertanyaan, kalau bisa sholat Jumat boleh gak dilakukan di rumah karena pemerintah melarang kita melakukan perkumpulan di masjid. Ini yang akan kita bahas. Pembahasannya kita ambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini disusun oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Hasni yang menerangkan matan dari kitab Matan Takrib Abi Syuja. Pada bab salat Jumat di Matan Takrib dikatakan wasyaraitu fi'liha, salah satu syarat untuk bisa mengerjakan salat Jumat, maksudnya syarat sahnya ada 3. Wa antaku, yang pertama antakunal balad, yang pertama nih antakunal baladu misran, dilakukan di kota, di pemukiman, baik itu dia kota ataupun perkampungan, yang penting dia balad. Balad itu kawasan yang memang dihuni sebagai tempat pemukiman. Wa ayyakunal adadu arba'in, nah orang yang mengerjakan itu jumlahnya ada 40 orang. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ayyakunal waktu bakian, waktu untuk mengerjakannya jadi maksudnya dikerjakan di waktunya, yaitu waktu zuhur. Penjelasan untuk syarat pertama bahwa Jumat tentu mesti dikerjakan di pemukiman, yaitu darul muqamah. Darul muqamah itu artinya pemukiman. Wahya ibaratun anil abniyati allati yastawtinuha al-adadu alladhina yusalluna al-jum'ah, yaitu darul muqamah itu maksudnya adalah bangunan-bangunan yang di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang melakukan sholat Jumat. Sawaun fi dzalika al-mudun, baik itu di dalam kota, wal qura atau dia di pedesaan, wal maghar atau juga maghar. Maghar ini artinya apa ya? Tanah merah tuh, tanah merah. Allati tutakhadhu watanan, maksudnya tanah yang awalnya bukan pemukiman kemudian dijadikan pemukiman, dihuni begitu ya. Wasawaun fiha, sama saja di dalam maghar itu albinanya, bangunannya itu apakah dari hajar, batu, atau tin, atau dari tanah, atau khasyaf, atau khashab itu dari kayu-kayuan. Jadi syarat sah Jumat yang pertama itu adalah dikerjakan di pemukiman. Jadi kalau antum tinggal di hutan yang nggak ada orang mukimnya, ya nggak ada Jumatan di situ. Maka itu berarti rumah itu punya kemungkinan untuk dilakukan di dalamnya Jumat. Tinggal kita lihat syarat yang lainnya cukup apa enggak. Tapi pada intinya syarat yang pertama ini, rumah memungkinkan untuk dikerjakan di dalamnya sholat Jumat. Karena memang tidak disyaratkan sholat Jumat itu harus dikerjakan di masjid. Ini ada tambahan dari kitab Nihayatul Zain Imam Nawawi Banten. Beliau juga menyebut nih dalam penjelasan tempat di mana dilaksanakan sholat Jumat, fi hittati abniyati awtanil musallina Jumat, dia masih di area kawasan pemukiman orang yang sholat Jumat, baik itu dikerjakan ar-rihab, orang lain menyebut ar-ruhab. Ar-rihab itu aula, lapangan luas lah, al-musaqqafah yang ada atapnya, wasahat atau juga sahat ini juga sama, area lapangan luas cuman nggak ada atapnya. Ini biasanya sahat ini antara dua bangunan, dari bangunan satu bangunan yang lain tuh nempel, di antara dua bangunan itu ada latarnya yang luas tuh. Wal masajid atau juga di masjid-masjid. Fatajuzu fil fadha, boleh juga dikerjakan di padang yang luas, al-ma'dud min hittatil balad, yang masuk dalam area kawasan pemukiman. Kenapa harus di area pemukiman? Nah ini alasannya nih. Wajhu ishtirati dzalika, kenapa diharuskan di pemukiman? Kalau bukan pemukiman, artinya bukan tempat tinggal, nggak mesti dilakuin di Jumatan di situ. Annahu lam yunqal iqamatuha fi ahdi Rasul, karena kita nggak pernah dapat riwayat bahwa Jumat itu pernah dilakukan di zaman Nabi wal khulafa'ur rasyidin, zaman khulafa'ur rasyidin, illa kadzalik, kecuali emang di pemukiman.
walau jaza, kalau boleh dilakukan di luar pemukiman, fi ghairi dzalik la fu'ilat, maka mesti dikerjain walau marrah, walaupun cuma sekali, walau fu'ilat, dan kalau itu pernah dikerjakan la nuqila, pasti nyampe riwayatnya kepada kita. Jadi untuk syarat pertama ini bisa jadi rumah boleh nih, rumah, aula, gedung. Cuman ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, tsumma syuritul jamaah, diharuskan berjamaah, dan jamaahnya itu antakuna arba'in, jamaahnya harus dilakukan oleh 40 orang gitu. Kira-kira bisa gak satu rumah nampung 40 orang buat berjamaah Jumat? Wabihi qala al-Imam Ahmad, dan inilah juga pendapatnya Imam Ahmad. Jadi 40 orang jemaah. Cuman kan masalahnya larangan di kita tuh, larangan ngumpulnya itu ya bisa dikerjain di rumah. Mungkin ada rumah ustadz yang gede bisa nampung 40 orang lebih, tapi kan yang dilarang tuh ngumpulnya itu. Nah, kalau ketahuan ngumpul di rumah ustadznya bisa ketangkep sama polisi itu. Minimal diomelin dia. Habis itu divideoin, viral deh videonya. Tapi Imam Al-Hasni juga nukil nih pendapat yang berbeda dari madhab. Wa naqala sahibu talkhis, kitab talkhis Asy-Syafi'i itu maksudnya kitabnya Imam Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari. Ini bukan Imam At-Tabari tafsir, beda lagi. At-Talkhis min ashabina, dari salah seorang dari banyak kalangan ulama kita Syafi'i, qaulan, satu pendapat, anil qadim, dari pendapat Imam Syafi'i yang qadim, annaha ta'an akidu, boleh sah dikerjakan Jumat bisalah satin dengan 3 orang, walam yusbithu amatul fuqaha, amatul ashab, tetapi pendapat ini tidak ditetapkan, nggak dipakai sama kebanyakan orang-orang Asy-Syafi'iyah. Wal madhabus sahihul masyhur, dan pendapat madhab yang sahih dan yang masyhur, annahu la budda min arba'in, emang kudu dilakuin sama 40 orang. Wahtajjarahu bi ahadits, kenapa harus 40 orang? Ada dalilnya beberapa hadis, minha, salah satu hadisnya Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, hadis Jabir, bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan, madati sunnatu anna fi kulli arba'in fama fawqaha jum'ah, telah tetap dalam ketetapan syariat, ini sunnah artinya ketetapan syariat, anna fi kulli arba'ina fama fawqaha jum'ah, setiap 40 dan ke atasnya itu ada kewajiban Jumat. Rawahul Baihaqi, beberapa ulama nyebut hadisnya dhaif, kemudian ditambahin nama Imam Al-Hasni. Wa minha, kalau emang itu dhaif, ini ada lagi hadis satu lagi, hadis Ka'ab bin Malik, hadis Ka'ab bin Malik. Qala, beliau mengatakan, awwalu man shalla binal jum'ah, orang yang pertama kali salat Jumat di antara kita, fi Baqi'il Khadamat, yaitu di Baqi Khadamat. Baqi ini dekat kuburan yang ada di Madinah gitu. As'ad bin Zurarah, yaitu sahabat As'ad bin Zurarah. Wa kunna, dan kita semua itu bersama As'ad bin Zurarah, kunna arba'in, kita tuh jumlahnya ada 40 orang. Sahahu Ibnu Hibban wa Baihaqi wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, innahu syartu Muslim ba'da an sahahahu, ini hadis sahih menurut syaratnya Imam Muslim setelah beliau mensahihkan. Imam Hakim beliau menjelasin lagi nih wajhud dilalah nih, argumen kenapa 40 orang selain hadis tadi, annal ghalib ala ahwal Jum'at ta'abbud, bahwa hampir kebanyakan masalah Jumat itu ta'abbud tuh ngikutin wahyu, apa kata wahyu ya gitu-gitu kita kerjain, nggak usah bikin-bikin gitu, namanya ta'abbud. Wal arba'un, dan jumlah 40 orang ini, aqallu ma warda minha, aqallu ma warda, ini adalah jumlah paling minimal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan salat Jumat. Wa minha annahu alaihi salatu wassalam jama'a bil Madinah, Nabi Muhammad ya segitu tuh waktu sholat Jumat, jama'a bil Madinah, waktu sholat Jumat di Madinah segitu 40 orang. Walam yunqal annahu jama'a bi aqalli min arba'in, dan tidak pernah ada riwayat bahwa Nabi Muhammad sholat Jumat kurang dari 40 orang. Terlebih lagi yang namanya 40 itu kan Jumat itu kan syiar. Yang namanya syiar itu ya harus kelihatan. Yang namanya kelihatan tuh kalau dikerjain sama 3-4 orang ya orang cuek, nggak ngeliat. Orang demo juga kan kalau cuma 10 orang kan nggak bakal diliput ya, kecuali dia anak pejabat. Yang namanya demo biar kelihatan kekuatan gagah tuh ya minimal 40 orang lah,
itu kan namanya syiar, harus dikerjakan oleh banyak orang. Nah, syarat 40 orang ini bisa gak kalau dikerjain di rumah? Justru larangan untuk Jumat itu kan bukan larangan Jumatnya di kita sekarang, ini larangan berkumpul. Maka kalau memang mungkin dikerjakan di rumah ya mungkin sih, cuman apa iya ngumpulin 40 orang, sama aja dong akhirnya. Ya ujungnya tadi kalau nggak ketangkep polisi, Satpol PP, ya paling viral di video, dibully dari situ. Dan syarat yang ketiga dari syarat sehatnya Jumat, sholat Jumat, antaqau fil waktu, dikerjakan di waktunya. Wa waktuha ay waktul Jum'ah, waktu zuhur, waktunya waktu zuhur. Wa qala Imam Ahmad mengatakan tajuzu qabla zawal, tapi Imam Ahmad bilang boleh dikerjakan sebelum waktu zuhur. Ini pendapat Imam Ahmad. Wa hujjatuna, dan dalilnya Asy-Syafi'iyah marwahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Nabi Muhammad yusallil Jum'ah, salat Jumat, hina tazulu syamsu, ketika matahari mulai tergelincir ke barat, yaitu waktu zuhur. Yang untuk bisa dikatakan Jumat adalah waktunya waktu zuhur. Nah, jadi sholat di rumah Jumatan tuh kira-kira bisa apa enggak? Ya agak sulit sih. Syarat pertama masuk, syarat kedua susah, syarat ketiga bisa nih. Yang syarat kedua nih yang ngumpulin orang yang rada susah. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di masalah yang lain di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.